Selama perjalanannya melintasi Amerika Latin, Guevara telah menyaksikan berbagai ketidakadilan dan kemiskinan, yang akhirnya membuat ambisinya menggebu-gebu dan menulis kalimat patriotik di buku hariannya. Tulisan itulah yang menjadi pemantik api perjuangan di dalam dada Guevara. Seorang dokter komunis yang memilih mengabdikan seluruh hidupnya untuk berjuang bersama rakyat yang tertindas, membawanya pada episode-episode kehidupan yang penuh teror, ancaman, bahkan pembunuhan. Namanya abadi, dan kisahnya telah menjadi simbol perlawanan pada abad ini. Inilah kisah Che Guevara. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Esa proclama es patria o muerte. Ernesto Che Guevara, lahir pada 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina. Guevara merupakan anak dari pasangan Ernesto Guevara Lins dan Celia de la Sernayelosa. Sejak kecil, Ernesto dibesarkan dengan perspektif politik sayap kiri dari keluarganya. Ayahnya adalah seorang pendukung kaum Republikan pada masa Perang Saudara Spanyol, sedangkan ibunya adalah seorang aktivis politik liberal. Masa-masa pertumbuhan Guevara dihabiskan dengan membaca buku-buku puisi karya Pablo Neruda, Antonio Machado dan Walt Whitman. Buku-buku tersebut ia dapatkan dari koleksi perpustakaan keluarga yang berjumlah sekitar 3.000 buku. Selain topik kesusastraan, Guevara juga sangat menyukai buku-buku karya tokoh komunis seperti buku Karl Marx, Albert Camus, Jawaharlal Nehru, Vladimir Lenin hingga Friedrich Engels. Beranjak dewasa, Guevara tertarik pada penulis Amerika Latin seperti Horacio Quiroga, Ciro Alegria dan Jorge Ichaza, maupun Miguel Asturias. Semua ide, konsep dan filosofi dari para penulis yang dianggapnya menarik selalu dicatat dalam buku hariannya. Ernesto Guevara dibesarkan di bawah naungan aristokrasi provinsi di Argentina. Kepribadiannya tidak ditempa dalam keistimewaan yang mudah, namun melalui perjuangan sengit yang ia lakukan melawan asma akut. Dia adalah anak yang sakit parah, tetapi karakter dan kemauannya memungkinkan dia untuk mengatasinya. Guevara mulai percaya bahwa semua kehidupan adalah hasil dari kemauan. Tugas apapun betapapun beratnya, dapat diselesaikan berkat antusiasme, semangat revolusioner, dan tekad yang teguh. Guevara tumbuh sebagai seorang pemuda yang cerdas dan idealis, sehingga membuatnya diterima sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Buenos Aires. Selama menjadi mahasiswa, Guevara merasakan keresahan, ternyata impian terbesarnya bukanlah menjadi seorang dokter hebat, melainkan dia sangat berambisi mengelilingi dunia dengan sepeda motornya. Karena tekad inilah, yang membuatnya mengambil cuti kuliah di tahun kedua dan memulai perjalanan dari Amerika Latin. Karena masih kurang puas, akhirnya Guevara melanjutkan perjalanan keduanya bersama seorang teman dekat, bernama Alberto Granado dengan mengendarai motor. Mereka berdua berkendara selama 9 bulan, sejauh 8.000 km menyusuri seluruh jalan di kawasan Amerika Selatan. Dari Argentina, Guevara dan Granado menyusuri Chili, Peru, Kolombia dan Venezuela, sebelum berpisah untuk menuju Miami, Amerika Serikat. Selama perjalanannya melewati berbagai negara, apa yang telah dilihat dan ditemuinya, semua diabadikan oleh Guevara dalam buku catatan. Perjalanan tersebut telah memberinya banyak hal dan kesan yang tak terlupakan. Guevara menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana kemiskinan, kelaparan dan ketidakadilan dibiarkan begitu saja. Pemandangan yang menyedihkan ini akhirnya mengubah perspektif Guevara tentang dunia yang dianggapnya indah.
Ia lalu melepaskan kehidupan borjuisnya yang istimewa, dan mulai menghadapi kekuatan-kekuatan yang telah membuat rakyat miskin tidak tahu apa-apa, dan tereksploitasi selama beberapa generasi demi menjaga agar uang tetap mengalir ke kantong para elit. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran tahun 1953, Guevara memilih jalan hidupnya sendiri, masuk ke dalam arena konflik bersenjata, untuk membela kepentingan rakyat. Dari sinilah perjalanan ketiganya dimulai, dari Guatemala berpindah ke Meksiko. Guevara sempat bekerja sebentar sebagai dokter dan jurnalis surat kabar, sebelum akhirnya bertemu dengan Fidel dan Raul Castro di ibu kota Mexico City. Pada pertemuan tersebut, Castro bersaudara tengah menyiapkan pergerakan 26 Juli untuk menggulingkan diktator Kuba Fulgencio Batista. Di pertemuan itu pula, Guevara resmi bergabung dengan gerakan revolusioner, dan kelompok tersebut mulai menyusup ke Kuba, menggunakan kapal penjelajah Tua Granma, dan berlabuh di Oriente pada 2 Desember 1956. Namun rencana mereka tidaklah semulus apa yang diharapkan. Penyusupan Fidel Castro dan kelompoknya telah tercium oleh pasukan Batista. Terjadilah perlawanan di antara kedua belah pihak. Dari semula 82 orang yang menyusup, hanya tersisa 22 orang yang berhasil selamat termasuk Guevara. Dalam keadaan terluka, rombongan yang selamat itu berhasil meraih Sierra Maestra, di mana mereka memutuskan menjadi gerilyawan pertama. Pelan-pelan operasi gerilya yang dilancarkan Castro bersaudara, mulai mendapatkan simpati dari rakyat Kuba. Mereka berhasil merekrut anggota baru, mendapat bahan makanan, hingga tambahan amunisi. Pada awalnya Guevara hanya bertugas sebagai dokter pasukan. Namun karena dirinya sering mengasah kemampuan menggunakan senjata, akhirnya menjadi salah satu sekutu utama Castro. Dia juga menjadi eksekutor atau memberi perintah eksekusi bagi orang-orang yang dianggap berkhianat. Ketika Castro dan kelompoknya meraih kemenangan dan memasuki Havana 8 Januari 1959, Guevara didapuk menjadi komandan penjara La Habana. Selama 5 bulan, dia mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan keadilan revolusioner terhadap sisa-sisa pasukan Batista, maupun para pengkhianat. Pada saat bertugas menjadi komandan di La Habana, Guevara telah mengeksekusi mati antara 55 hingga 105 simpatisan Batista. Setelah itu Guevara juga mendapat jabatan penting di pemerintahan, sebagai Presiden Bank Nasional sekaligus Menteri Industri yang membantu Kuba menjadi negara komunis. Dengan kekuasaan tersebut, Guevara mampu menghilangkan ketidaksetaraan sosial dengan menasionalisasi pabrik, bank dan bisnis. Tidak hanya itu, Guevara juga menyediakan fasilitas perumahan, perawatan kesehatan dan pekerjaan bagi orang Kuba. Sedangkan di bidang pendidikan, dia sangat peduli pada literasi masyarakat hingga membangun sekolah-sekolah baru di daerah pedesaan. Akses ke pendidikan tinggi juga dibuka untuk semua orang sejak saat itu. Hasilnya selama pemerintahan Fidel Castro, tingkat melek huruf di negara Amerika Latin naik dari 60% menjadi 96%. Pada tahun 1965, Fidel Castro mengumumkan bahwa Guevara telah menulis surat perpisahan terhadap dirinya, menyerahkan kewarganegaraannya dan meninggalkan Kuba untuk melawan imperialisme di negara-negara berkembang lainnya. Setelah mengundurkan diri, Guevara pergi ke wilayah Afrika untuk mendukung dan melatih pemberontak Kongo yang dipimpin Laurent Désiré Kabila, yang tengah menghadapi konflik pemberontakan Simba. Rupanya pergerakan Guevara di Kongo tidak mendapat restu dari teman dekatnya Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, yang menasehatinya agar tidak ikut campur dalam politik di Kongo. Meskipun mendapat peringatan, Guevara tetap ngotot pergi dengan menggunakan nama samaran Ramon Benitez. Di sana dia menjadi pemimpin operasi bersama 12 temannya dari Kuba, yang telah mendapat dukungan penuh dari Simba. Saat itu oposisi mulai melancarkan serangan balasan, melalui tentara bayaran yang dipimpin Mike Hoare, dan didukung CIA serta orang Kuba anti-Castro. Mereka berhasil melacak Guevara yang sedang bermarkas di Desa Visi, dekat Danau Tanganyika kawasan Tenggara Kongo.
Pasukan yang disokong CIA itu berhasil menyadap komunikasi Guevara dan memutus jalur perbekalan bagi pergerakannya. Guevara pun mengalami kekalahan. Pada 3 November 1966, Guevara sampai di lapas Kolombia. Melalui penerbangan dari Montevideo, Uruguay, dan menggunakan nama samaran Adolfo Mena González. Dari lapas Guevara menuju kawasan Nancahuazu untuk memimpin pasukan gerilya berkekuatan 50 orang, dan menamakan kelompoknya sebagai Pasukan Pembebasan Nasional Bolivia. Gerakan para pemberontak ini berhasil meraih kesuksesan dengan menumbangkan pasukan pemerintah di kawasan pegunungan Chamiri. Awalnya pemerintah Bolivia mengira bahwa pasukan Guevara sangat banyak, namun di bulan Agustus 1967, pasukan Bolivia berhasil melakukan serangan balasan dengan mengalahkan 2 kelompok gerilyawan. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Bolivia mulai memburu Guevara, dengan bantuan dari pejabat divisi khusus CIA yaitu Felix Rodriguez. Di tanggal 7 Oktober 1967, seorang informan memberitahu pasukan khusus Bolivia bahwa Guevara dan pengikutnya bermarkas di jurang Euro. Pada pagi harinya, Presiden René Barrientos mengirimkan 2 batalion tentara untuk mengepung tempat itu, yang akhirnya membuat kelompok gerilyawan tersebut menyerah dan Guevara ditangkap. Akhir dari perjuangan itu tatkala Guevara diikat dan dibawa ke sebuah sekolah di desa La Higuera. Di sekolah itu, di malam harinya, Guevara ditembak di bagian betis kanannya, karena menolak berbicara dengan penyidik Bolivia. Hingga 9 Oktober 1967 dalam usia 39 tahun, Guevara tewas dieksekusi oleh Sersan Mario Terán dari Angkatan Darat Bolivia, di bawah instruksi Presiden René Barrientos. Che Guevara memberikan pengaruh besar pada dunianya, tidak hanya sebagai pemain utama dalam revolusi Kuba tetapi juga setelahnya, ketika ia mencoba mengekspor revolusi tersebut ke negara lain. Dia mencapai kemartiran yang dia inginkan, dan dengan melakukan hal itu dia menjadi sosok yang lebih besar dari kehidupan. Che adalah salah satu tokoh paling kontroversial di abad ke-20, banyak yang menghormatinya, terutama di Kuba. Di mana wajahnya tertera pada uang kertas 3 peso dan setiap hari anak-anak sekolah bersumpah untuk menjadi seperti Guevara, sebagai bagian dari nyanyian sehari-hari. Di seluruh dunia, orang-orang memakai kaos bergambar Guevara. Para penggemarnya percaya bahwa ia memperjuangkan kebebasan dari imperialisme, idealisme dan cinta terhadap rakyat jelata dan bahwa ia mati demi keyakinannya. Namun banyak juga yang membencinya, mereka melihatnya sebagai seorang pembunuh karena memimpin eksekusi pendukung Batista, mengkritiknya sebagai representasi ideologi komunis yang gagal, dan menyesalkan cara dia menangani perekonomian Kuba. Di seluruh dunia, orang menyukai atau membenci Che Guevara. Perjuangan Guevara selama hidup hingga kematiannya, telah menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan, kediktatoran, dan imperialisme abad ini.